Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, bisnis terus berkembang. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menjadi perusahaan yang besar, namun juga mampu bertahan dan survive dalam jangka panjang. Holding perkebunan contohnya memiliki areal yang luas, tanaman produktif, SDM yang kompeten, serta pengalaman panjang dalam menangani bisnis perkebunan. Ini adalah potensi aset yang luar biasa. Oleh karena itu, holding perkebunan harus berpikir 5, 10, 25 tahun akan menjadi seperti apa. Setelah kita pikirkan bersama, menjadi perusahaan yang mendukung kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan kebutuhan pokok, makanan misalnya, atau food dari bisnis CPO dan gulanya. Energi, kita mempunyai potensi dari pembangkit listrik tenaga bayu, surya, panas bumi, tenaga air, dan ini semuanya energi terbarukan. Termasuk juga penyediaan air yang ramah lingkungan, air yang tidak mengambil dari air tanah tetapi memanfaatkan air permukaan. Di sisi lain juga didukung oleh core bisnis, jasa pendukung, logistik, perdagangan, pariwisata, pengembangan kawasan industri atau pengembangan township. Oleh karena itu, perusahaan harus juga dipimpin oleh talenta yang luar biasa, yang mampu melit seluruh awak kapal, bisa memberikan semangat, bisa memberikan kenyamanan, bisa menjadi tone of the top setiap gerakan perusahaan. Memimpin bukan cuma memimpin secara biasa, memimpin secara spiritual, secara mental, humanity, profesional, dan tentunya terarah. Tidak kalah penting, kompetensi juga harus dibutuhkan. Disrupsi, mendorong perubahan cepat, memaksa korporasi untuk bertindak cepat, memperoleh informasi berkualitas, tepat waktu, dan juga dapat mengambil keputusan urgen yang akurat. Pemimpin bukan sekedar orang yang melek teknologi, namun mampu menerapkan digitalisasi di seluruh korporasi untuk mendukung proses bisnis inti perusahaan. Big data analysis, real time information, integrated system, algoritma analisis, GIS, precision farming, digital sensing, semua kita bisa pakai. Dalam berpikir, pemimpin juga harus mendasarkan pada pandangan bisnis yang luas, memahami pasar, mengetahui kritikal bisnis tiap-tiap lokasi di skala global, termasuk di sisi lain berupa resiko bisnis ataupun pesaing yang ada secara global. Analisis diperlukan untuk bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing, perluasan pasar, dan yang terpenting kolaborasi global. Identifikasi pelanggan yang tepat, baik siapa pelanggan dan kebutuhannya apa, itu juga menjadi tuntutan seorang pemimpin. Produk, barang, jasa, atau apapun yang dihasilkan untuk dibutuhkan para pelanggan harus dipetakan dengan baik. Diantisipasi 5-3 tahun sebelumnya, harus dilakukan riset sehingga saat tren dibutuhkan, barang sudah tersedia. Begitu pula pemimpin harus bisa menjaga customer relationship, termasuk menjaga loyalitas pelanggan jangka panjang. Tidak kalah pentingnya, dengan semakin banyak pihak yang akan terrelasi dalam hubungan bisnisnya semakin besar, hendaknya pemimpin mau menjalin hubungan dengan berbagai pihak yang bernilai strategis. Lebih jauh lagi, mampu membentuk ekosistem bisnis yang saling menguntungkan, termasuk juga menentukan bentuk relasi apa untuk setiap pihak, dan dalam pengembangan perusahaan tersebut akan bermanfaat dalam hal apa. Tentunya hubungan tersebut berdasarkan pada nilai tambah bisnis dan hubungan yang beretika.
Leader mampu melihat view yang tinggi, melihat aspek yang signifikan, yang berdimensi jangka panjang, berskala luas dan berdampak masif. Diperlukan untuk menentukan arah perusahaan, program kerja, pengelolaan korporasi, pemetaan sistem, sehingga perusahaan akan memiliki daya saing yang berkelanjutan. Eksekusi. Pemimpin bukan hanya menetapkan program, tools, milestone, PIC, dan segala macam. Tidak hanya itu, pemimpin fokus pada enabler tiap program, fokus pada bottleneck yang mungkin terjadi, resiko yang mungkin terjadi, dan terpenting mampu menyusun backup plan atau contingency plan jika ada hambatan. Di sini pemimpin harus hadir di semua posisi, depan, tengah, belakang. Depan menarik dan mengajak tim, di tengah memberi semangat dan arahan, dan di belakang pemimpin mau untuk terus mendorong seluruh anggota tim. Pemimpin juga memberikan peluang untuk beride, memberikan ruang yang memadai untuk riset, memberikan alokasi waktu, memberikan alokasi sumber daya, dan yang penting, pemimpin memberi penghargaan yang lebih kepada karyawan yang beride, apalagi bisa sampai ke realisasi. Leader harus mampu membentuk organisasi yang selalu support pertumbuhan bisnis, mengikuti dinamika perubahan bisnis, tuntutan eksternal, dimensi organisasi luas, strukturnya, personnya, talentanya, sistem organisasi, termasuk tools, dan jangan lupakan reward system. Organisasi harus agile, profesional, fair, berkeadilan, kolaboratif, serta berkemanusiaan. Pemimpin juga harus mampu melakukan perubahan dan juga memimpin perubahan itu sendiri. Berani merumuskan perubahan apa yang dibutuhkan, menyampaikan dan memberikan semangat untuk berubah, berani bertindak di depan, memberi contoh di depan. Pemimpin mampu menjamin organisasinya selalu mampu mengikuti perubahan bisnis melalui perubahan. Keberagaman juga harus dimanage dengan baik. Dalam satu sisi, keberagaman akan meningkatkan kekuatan dalam beride, memperluas wawasan, dan menguatkan pertimbangan dari berbagai aspek yang saling melengkapi. Namun, pemimpin juga harus mampu mengelola keberagaman ini karena ada resiko konflik di situ. Oleh karena itu, pemimpin harus merubahnya heterogenitas menjadi nilai tambah korporasi. Pada akhirnya, organisasi yang besar memerlukan pemimpin yang luar biasa. Oleh karena itu, tidak salah apabila sekarang CEO kadang diganti menjadi CDO, Chief Disruption Organization atau Chief Disruption Organization. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.